Sejarah Manajemen oleh Maria Dewita. Buku The Evolution of Management menjelaskan bahwa praktek manajemen itu telah ada sejak peradaban kuno. Tetapi pengkajian untuk manajemen itu sebagai disiplin ilmiah yang terus berkembang dari abad ke-19. Manajemen ini dipahami sebagai aktivitas untuk mencapai tujuan melalui pengorganisasian dan penggunaan sumber daya secara efisien. Di sini sejarah manajemen tidak dipelajari sekedar hanya untuk mengenang masa lalu, melainkan juga untuk memahami kondisi saat ini dan merumuskan praktek yang lebih baik, berdasarkan dari kerangka budaya yang meliputi aspek ekonomi, sosial, teknologi, yang menjadi fondasi untuk memahami evolusi pemikiran manajemen. Oke. Dari Brand and Bedeyen menegaskan bahwa pentingnya mempelajari sejarah manajemen karena sejarah itu merupakan pengalaman universal yang lebih luas daripada pengalaman pribadi. Melalui sejarah, mahasiswa dan praktisi memperoleh kerangka konseptual yang dapat membantu memahami mengapa teori-teori manajemen itu muncul dan bagaimana cara mereka berkembang. Dan sejarah memungkinkan kita untuk melihat manajemen bukan sebagai ilmu, melainkan sebagai adaptasi manusia terhadap tantangan zaman. Kerangka budaya dalam perkembangan manajemen. Satu, aspek ekonomi. Di dalam aspek ekonomi ini ada 3 metode utama: alokasi sumber daya, tradisi yang berdasarkan kebiasaan, dan komando berdasarkan otoritas, dan pasar yang berdasarkan mekanisme penawaran dan permintaan. Perkembangan sistem pasar memunculkan kebutuhan untuk menyusun teori manajemen yang lebih formal. Kedua, untuk aspek sosial. Manusia hidup dalam kelompok dengan kontrak sosial. Implisit untuk mereka bekerja sama. Nilai, etika, dan norma budaya sangat mempengaruhi perilaku kerja dan struktur organisasi. Interaksi sosial menjadi kunci koordinasi sehingga teori manajemen tidak bisa dilepaskan dari konteks masyarakat. Untuk yang ketiga, aspek politik. Aspek politik ini menentukan hubungan individu dengan negara. Seperti pemerintah yang menyediakan stabilitas hukum dan perlindungan hak yang memungkinkan organisasi berfungsi. Dan bentuk pemerintahan baik demokratis maupun otoriter itu mempengaruhi bagaimana peran manajer dijalankan dan bagaimana otoritas didefinisikan. Sedangkan untuk aspek teknologi, dengan perkembangan teknologi itu mendorong untuk perubahan organisasi, mempercepat efisiensi dan produktivitas dalam berinovasi, dan masyarakat tradisional seringkali ditolak dalam lingkungan masyarakat tradisional. Misalnya serikat kerja di abad pertengahan yang menolak inovasi untuk melindungi keterampilan tradisional. Keberlangsungan hidup manusia bukan ditentukan oleh kekuatan fisik, melainkan kemampuan untuk berpikir, berkomunikasi, dan bekerja sama. Bisa dari keluarga, kelompok, hingga suku dan bangsa. Terbentuklah hierarki sosial dan organisasi yang semakin kompleks. Organisasi itu lahir ketika sekelompok orang memiliki tujuan bersama, sumber daya untuk mencapainya, struktur yang mengatur peran dan tanggung jawab, serta pemimpin yang mampu mengkoordinasikan suatu usaha. Dari sinilah fungsi manajemen muncul. Dari sini dapat disimpulkan bahwa manajemen tidak lahir di ruang kosong, tetapi dipengaruhi oleh budaya ekonomi.
sosial, politik, dan teknologi. Yang kedua, organisasi dan manajemen adalah hasil kebutuhan manusia untuk bertahan hidup dan memperbaiki kualitas hidup, serta memberi pelajaran bahwa praktek manajemen merupakan adaptasi berkelanjutan dalam kehidupan. Dengan demikian, memahami sejarah manajemen bukan hanya untuk memberi wawasan tentang masa lalu, tetapi juga bekal untuk mengembangkan praktik manajemen yang lebih relevan di masa depan. Terima kasih.